Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Ucapan selamat serta salam saya ucapkan. Semoga kami semua dalam keadaan yang berbahagia. Baiklah, perkenalkan nama saya Kedek Juliastini dengan stambuk L1A1200009 dari jurusan Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleo. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Manajemen Penetasan, di mana dengan judul tugas saya yaitu kesalahan-kesalahan dalam penetasan telur yang dapat mempengaruhi daya tetas. Oke, selanjutnya kita masuk di apa itu penetasan. Penetasan adalah kegiatan pengeraman atau biasa disebut sebagai setter yang dilakukan selama 18 hari. Dan penetasan atau biasa disebut sebagai hatcher di mana dilakukan selama 19 sampai 21 hari untuk menghasilkan bibit baru atau biasa disebut sebagai DOC. Selanjutnya, apa itu daya tetas? Daya tetas adalah kemampuan telur untuk menetas, di mana daya tetas merupakan jumlah persentase telur-telur yang menetas dari jumlah telur yang ditetaskan. Selanjutnya, di sini ada gambar mesin tetas dan juga gambar telur tetas. Bisa dilihat di gambar. Selanjutnya, tipe penetasan. Tipe penetasan yaitu dibagi menjadi dua, di mana penetasan alami dan penetasan buatan yang biasa disebut sebagai mesin tetas. Bisa dilihat gambarnya di layar. Selanjutnya, kesalahan-kesalahan dalam mesin tetas. Adapun kesalahan itu terbagi menjadi 5, yaitu fumigasi telur, suhu, ventilasi, kelembaban, dan pemutaran telur. Yang pertama kita akan bahas yaitu fumigasi telur. Fumigasi adalah proses pembersihan kerabang telur yang bertujuan untuk membunuh dan mengurangi kontaminasi mikroorganisme yang menempel pada permukaan kerabang telur. Biasanya, telur sudah mengalami kontaminasi yang didapat dari induk sendiri, di mana penyebabnya adalah karena telur yang keluar dari indukan itu melewati dua muara, di mana muara pertama yaitu saluran pencernaan dan saluran reproduksi, sehingga pada saat telur keluar melalui kloaka akan terkena kontaminasi dari feses dari indukan tersebut. Selanjutnya, suhu. Suhu adalah suhu penetasan, yaitu adalah faktor kritis di mana suhu yang baik untuk melakukan penetasan sekitar 37 sampai 38 derajat Celcius. Jika ada perubahan suhu yang secara signifikan, itu akan mempengaruhi perkembangan embrio. Oke, selanjutnya yaitu yang ketiga, ventilasi. Ventilasi berfungsi sebagai tempat pertukaran karbon dioksida di dalam mesin tetas, di mana peranan ventilasi yang tidak baik akan menyebabkan penumpukannya karbon dioksida yang dapat mempengaruhi pertumbuhan embrio di dalam telur. Dan jika adanya kebanyakan karbon dioksida di dalam mesin tetas, hal itu akan menyebabkan telur-telur yang ada di dalam mesin tetas akan mengalami perkembangan yang secara tidak normal yang dapat menyebabkan telur tetas tersebut akan menjadi busuk. Selanjutnya, kelembaban. Kelembaban adalah kadar air di dalam udara, di mana kelembaban menjadi syarat untuk pertumbuhan mikroorganisme. Peningkatan kelembaban yang salah dapat berpengaruh terhadap pembentukan embrio dan juga kualitas itu untuk DOC. Kelembaban yang baik di dalam mesin tetas yaitu sekitar 56 sampai 60%. Jika kelembaban tinggi di dalam mesin tetas, hal itu akan membuat proses perkembangbiakan mikroorganisme itu semakin mudah, karena jika kelembaban tinggi, mikroorganisme sifatnya itu syarat untuk berkembang biak membutuhkan kelembaban. Dan jika kelembaban tinggi, maka mikroorganisme pun semakin senang, semakin mudah untuk berkembang biak di dalam mesin tetas, sehingga dapat merusak kualitas dari mesin tetas tersebut.
Selanjutnya yang terakhir yaitu pemutaran telur. Pemutaran telur sebaiknya dilakukan sebanyak 2-3 kali dalam sehari dengan pemutaran kemiringan 45 derajat Celcius yang bertujuan untuk meletakkan suhu di dalam telur dan dapat mencegah menempelnya embrio di dalam kerabang telur. Dan teknik melakukan pemutaran telur itu seharusnya dilakukan secara hati-hati, karena jika melakukan pemutaran telur secara kasar, tidak secara halus, maka itu akan mempengaruhi kualitas dari embrio tersebut. Oke, di sini dapat dilihat gambar ayam DOC yang sudah menetas. Sekian presentasi materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.